Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, untuk pembahasan selanjutnya adalah kita masih menggunakan metode iterasi Gauss-Seidel, ya. Akan tetapi kali ini contohnya kita menggunakan sistem dengan 3 bus. Akan tetapi kita tidak bus 3 yang tadinya itu adalah PQ bus, kita rubah menjadi PV bus, ya. Artinya di bus 3 ini ada generator juga yang mengenerate tegangan 1,04 per unit, ya. Tapi sudutnya kita tidak tahu. Dan ini nilai impedansinya tadi hampir sama, persis sama dengan soal pada saat kita menggunakan 2 PQ bus. Slack busnya tegangannya 1,05 sudut 0 derajat. Kemudian PQ busnya 400 megawatt dan 250 megavar. PV bus, ya, sesuai dengan namanya, punya P 200 megawatt dan V 1,04 per unit dengan sudut belum diketahui dan akan kita cari pada saat kita menghitung tegangan pada V2 dan V3. Nah, soal ini khusus meminta kita melakukan iterasi 2 kali sehingga kita mendapatkan nilai V2 pada iterasi kedua. Kemudian selanjutnya langkah pertama kita buat diagram admitansi dengan kita mencari nilai admitansi Z line-nya terlebih dahulu, di mana Y12 sama dengan 1 per Z12, hasilnya 10 min J20, Y13 1 per Z13, ya, sama dengan 10 kurang J30, Y23 itu hasilnya min 16 J32. Nah, dari nilai admitansi ini kita bisa membuat Y-bus matrix seperti yang ada di sini, matriks 3x3, ya, di slide. Dan nilai matriksnya sendiri dapat dilihat dan kita tuliskan supaya memudahkan pada saat kita melakukan perhitungan iterasi dengan menggunakan metode Gauss-Seidel. Kemudian S2 dan S3 daya kompleks dan pada bus 2 dan bus 3 itu dua-duanya dirubah dalam per unit dengan menggunakan SB 100 MVA, didapatkan S2 itu 4 megawatt dan 2,5 megavar. Sedangkan S3 yang 200 megawatt itu adalah sebesar 2 per unit. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan data ini semua, data Y-bus matrix, kemudian tegangan, ya, tegangan V1 itu 1,05 sudut 0, V3 itu pada saat start iterasi pertama tegangannya kita anggap 1,04. 1,04 ini memang diberikan tapi sudutnya kita asumsikan, ya, ini sudutnya juga diasumsikan adalah 0 derajat. Sedangkan V2 itu iterasi 0 1 sudut 0 derajat, P2 minus 4 PU, Q2 minus 2,5 PU. Ini karena dari sisi beban, kita lihat dari sisi generator dia minus, ya, menyerap tegangan. Kemudian Q3 itu ini minus juga 2 per unit. Nah, dari sini kita buat dulu rumusnya. Rumus dalam menghitung iterasi tegangan pada bus 2 untuk iterasi yang pertama. Berarti ini adalah V0 tambah 1 V2, ya, iterasi 0 tambah 1 sama dengan 1 per Y22 dikalikan P2 kurang JQ2 per V20 conjugate dikurangi Y21 V1 dikurangi Y23 V30. Nah, ini kemudian tinggal kita isikan seluruh nilainya, ya, dari Y-bus matrix Y22 26 kurang J52, P2 itu adalah minus 4 per unit, Q
Q2 adalah minus 2,5, berarti ini plus J 2,5 per V2 0 itu adalah 1 sudut 0 dikurangi Y21 kurang V1 min 10 tambah J20 dikalikan dengan 1,05 sudut 0 dikurangi minus 16 tambah J32 dikalikan V30 1,04 sudut 0 derajat. Ini hasilnya adalah V2 iterasi pertama 0,9755 sudut min 2,49. Nah, selanjutnya kita melakukan iterasi kedua, V22 sama dengan 1 per Y22 P2 kurang JQ2 ya, ini kemudian menjadi V2 hasil iterasi pertama tadi, jangan lupa konjugatnya, dikurang Y21 kali V1 ya, kita punya kurang Y23 kali V31. Nah, dari persamaan ini yang nilai yang belum kita miliki adalah nilai tegangan pada bus PV bus ya, V3 iterasi pertama. Nah, untuk itu kita harus cari V3 dulu. Untuk mencari V3 kita harus tahu Q3, sedangkan di PV bus kita tidak tahu Q-nya berapa, yang kita tahu hanya P. Nah, di slide kita sudah disediakan rumus untuk mencari Q ya, Q3 pada PV bus didapatkan dengan rumus ini, QPK tambah 1 sama dengan minus 1 kali bagian imajiner dari hasil perhitungan ini, VPK konjugate ya, dikalikan dengan persamaan yang ada di dalam ini. Nah, langsung saja kita cari Q3. Q3 sama dengan minus 1 kali imajiner dari V3 0, ini tentunya 0, konjugate dikalikan dengan YPQ, P nya adalah 3, Q nya sama dengan 1 kali VQ, V1 ya. Ya, ini kalau V1 ya tetap aja dia 1,05 sudut 0 derajat ditambah Y PQ, Q nya sama dengan P, berarti ini adalah Y 23 dikalikan dengan V3 ini Y32 dikalikan dengan V2 ya. V2 nya yang mana kita gunakan? V2 nya yang sudah kita cari tadi ya. V2 iterasi pertama ditambah Y33 V3, dan V3 ini tentunya 0 karena kita belum dapatkan yang V3 iterasi pertama. Nah, ini kita masukkan nilainya, minus 1 kali imajiner dari V3 0 itu 1,04 sudut 0 derajat, Y31 sama dengan minus 10 tambah J30 dikalikan dengan V1 1,05 sudut 0 derajat, kemudian ditambah Y32 itu adalah minus 16 tambah J32 dikalikan dengan 0,9755
sudut min 2,49. Ini adalah V2 iterasi pertama, ditambah 26 kurang J62 dikalikan dengan 1 sudut 0 derajat. Ini adalah V3 iterasi 0. Ini diasumsikan ya. Sorry, ini adalah 1,04 iterasi sudut 0 derajat. Ya, 1,04 sudut 0 derajat. Dan ini hasilnya adalah minus imajiner dari, ini ada bilangan realnya, cuman kita tidak tertarik sama bilangan real, minus J 1,1599. Nah, jadi yang kita ambil hanya imajinernya saja. Karena minus dari nilai imajiner, ini hasilnya adalah J 1,1599. Nah, ini adalah dalam per unit Q3. Nah, dari Q3 ini berarti kita sudah bisa cari V3 iterasi pertama. Nah, V3 iterasi pertama itu kita gunakan rumus seperti yang di awal tadi. V3 iterasi pertama sama dengan 1 per Y33 dikalikan P3 kita punya kurang JQ3 barusan kita cari, ini nilainya. Kemudian ini adalah V3 iterasi 0 dikurangi Y31 V1 kurangi Y32 V2 iterasi pertama. Nah, ini kita masukkan nilainya, 1 per Y3326 kurang J62. P3 di sini adalah minus 2 per unit, minus 2, ini adalah minus 2 dikurang J3 itu adalah minus dari 1,559, berarti ini plus 1,1599 per V3 1,04 sudut 0 dikurang Y31 minus 10 tambah J30 dikalikan dengan 1,05 sudut 0 derajat ya, V1, kemudian dikurangi Y32 minus 16 tambah J32 dikalikan dengan V2 iterasi pertama 0,9755 sudut minus 2,49 derajat. Nah, ini hasilnya adalah V3 iterasi pertama 1,04 sudut minus 0,29. Nah, dari V3 ini baru bisa kita mencari V2 iterasi kedua. Ya. V2 iterasi kedua itu sama dengan 1 per Y22 dikalikan dengan P2 kurang JQ2 per V2 iterasi pertama conjugate, kita sudah punya nilainya, dikurang dengan Y21 V1 ini tetap nilainya tidak berubah, kurang Y23 V3 iterasi pertama, ini nilai yang baru kita cari tadi. Nah, ini kemudian kita masukkan nilainya, 1 per 26 kurang J52 P2 tetap sama minus 4 per unit, JQ2 itu minus 2,5 minus jadi plus 2,5 per V2 iterasi pertama 0,9755 sudut minus 2,49 derajat
dikurang Y21 minus 10 tambah J20 kali V1 1,05 sudut 0 derajat dikurang Y23 minus 16 tambah J32 dikalikan dengan V3 iterasi pertama. Nah, V3 iterasi pertama 1,04 sudut minus 0,29 derajat. Ya. Ini hasilnya V2 iterasi kedua itu sama dengan 0,97202 sudut minus 2,564. Ini dalam bentuk polar atau dalam bentuk rektangular bisa kita tuliskan 0,97105 kurang J 0,04399 volt. Masih dalam per unit. Demikian salah satu contoh penggunaan perhitungan power flow analysis menggunakan metode Gauss-Seidel dengan kondisi satu slack bus, satu PV bus, dan satu PQ bus. Terima kasih.